masih mengenai tentang udhiyah atau kurban. Dasar daripada kurban sebagaimana yang kita bahas, fasalli li rabbika wanhar. Maka dirikanlah salat karena Tuhanmu dan berkorbanlah. Ini perintah langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya perintah bukan wajib, akan tapi sunnah muakkadah, sunnah yang betul-betul ada penekanan khusus daripada Nabi Muhammad dan langsung perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dari hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan dhahan nabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bikabshin amlahain agranen dzabahahuma biyadihi wa samma wa kabbara wa wada'a rijlahu ala sifahihima. Hadis muttafaqun alaih. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda yang langsung diriwayatkan oleh Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu arda. Sesungguhnya Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyembelih 2 domba putih. 2 domba putih yang bertanduk, dua-duanya bertanduk dengan tangannya sendiri. Artinya Nabi Muhammad yang menyembelih sendiri, yang menyembelih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan tangannya sendiri, seraya mengucapkan beliau Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah dan mengucapkan takbir Allahu Akbar. Caranya beliau menyembelih, paham ya? Wa wada'a rijlahu ala sifahihima. Beliau meletakkan kakinya di samping leher dombanya. Jadi kayak betul-betul nyembelih. Bukan sadis ya, caranya seperti itu. Jadi kaki ditaruh di sebelah leher kambing tadi, domba tadi. Langsung dipotong oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Muttafaqun alaih. Kalau mau hadis yang diriwayatkan muttafaq alaih berarti dua-duanya Imam Muslim dan Imam Bukhari. Kemudian hikmah kenapa sih kok diadakan kurban? Disyariatkan kurban karena apa? Mencukupi kebutuhan fakir miskin di waktu Idul Adha. Wong fakir iki, Pak, mangan ayam soro kadang-kadang kan ya, tempe tahu terong istiqomah. Tapi ketika masuk Idul Adha dimanjakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga orang yang sulit untuk makan daging kambing ketika masuk bulan kurban dibagi, daging-daging dibagi. Yang fakir miskin sudah bisa merasakan yang namanya daging bisa merasakan daging sapi, bisa merasakan yang di Arab daging tak ada di sini onta ya, sampai nggak usah ngerasakno mungkin. Tapi aneh kadang-kadang, aku nggak bisa makan kambing, ya salah dewi berarti. Ya, salahnya sendiri. Adapun hukum daripada kurban sudah kita bahas, yaitu hukumnya sunnah muakkad. Adapun yang wajib sudah kita jelaskan juga, yaitu hukumnya wajib ketika dia dinadari untuk berkurban. Sallallahu alaihi Muhammad. Kemudian yang jadi pertanyaan juga, hewan yang bagaimana yang dikorbankan ini? Ini enggak, bukan korban perasaan ini, korban hewan. Hewan yang dapat dijadikan korban, yang modelnya bagaimana? Ya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa likulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkuru smallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am fa ilahukum ilahu wahid falahu aslimu wa basyiril mukhbitin." Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an, dan bagi setiap umat, yaitu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
telah kami syariatkan, yaitu penyembelihan hewan kurban. Agar supaya apa? Agar supaya mereka menyebut nama Allah atas rizki yang dikaruniakan, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada mereka berupa hewan ternak. Sampai tahu an'am di bahasa Arab itu, an'am yaitu hewan ternak. Ada 3. Na'am yaitu hewan ghanam, kambing. Yang kedua bakar, sapi. Yang ketiga ibil yaitu onta. Maka Tuhanmu ialah Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang Wahid Maha Esa. Karena itu berserah dirilah kamu kepadanya, kepada Allah, dan sampaikanlah Muhammad kabar gembira kepada orang-orang yang tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pahami sampean kalimat an'am di situ, okay? Tidak ada hewan kurban selain daripada 3. Apa tadi? Kambing, sapi, dan onta. Di dalam hadis yang lain, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, an Jabir radhiyallahu taala anhu wa ardha qala naharna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam amal Hudaybiyah al-badanah an sab'atin wal bagara an sab'ah. Di dalam hadis dari Jabir radhiyallahu taala anhu wa ardha, beliau bersabda, kata beliau, kita dulu pernah menyembelih hewan kurban bersama bareng Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika di tahun Hudaybiyah. 1 onta untuk 7 orang boleh, atau 1 sapi bagi 7 orang. Kambing 1 saja, tidak bisa. Paham ya? Kambing hanya 1. Cuman bagaimana? Lebih afdol mana sih? Ya, kan boleh ketika hewan korban sapi 7 orang boleh, diniatkan 7 orang. Atau onta untuk 7 orang. Kalau kambing hanya 1. Afdol mana? Lebih afdol sampean kurban kambing 7 daripada 7 orang korban 1 kambing. Bahkan ada yang mengatakan lebih baik 1 sapi untuk 7 orang. Bahkan ada yang mengatakan lebih baik sampean korban 1 kambing daripada sampean urunan 7 orang beli sapi. Paham ya? Ada yang tapi yang paling afdol lebih baik 7 kambing 1 orang daripada 1 sapi untuk 7 orang. 1 kambing 1 orang. Enggak, ya 1 orang 1 kambing lebih afdol daripada uang 7 orang jadikan 1 beli 1 sapi. Paham sampai sini ya? Kemudian masalah umur. Ini dengarkan masalah umur ini penting. Onta yang jarang dulu. Onta harus berumur 5 sanawat, 5 tahun. 5 tahun wis gede. Bahkan lebih, 5 tahun lebih. Sudah hampir masuk ke 6 tahun. Ya, onta. Sapi wis onta ndak tahu wis gitu ya, 5 tahun lebih, hampir 6. Dengarkan baik-baik. Sapi harus berumur 2 tahun lebih. 2 tahun pas tidak boleh. Sapi 2 tahun lebih. Paham? Kemudian kambing. Kambing ini ada macam-macam, Mbak. Ono kambing domba kan ya. Ono kambing kacangan dan lain-lain. Kalau kambing kacang, ya kambing kacang harus berumur 2 tahun lebih. Berapa? Kambing kacang harus umur 2 tahun lebih. Dan kambing gibas atau domba berumur 1 tahun lebih. Paham bedanya? Kalau kacang 2 tahun lebih, kalau gibas atau domba 1 tahun lebih.
atau berumur 6 bulan, tidak sampai 6 tahun, 6 bulan, tapi wis apa ya? Poel. Bukan lemu, poel sudah. 6 bulan lebih tapi sudah poel. Poel itu biasanya gigi depan itu sudah coplok ya, sudah putus. 6 bulan boleh tapi syaratnya harus sudah poel. Kalau belum poel bagi domba dan gibas nunggu sampai 1 tahun lah, 1 tahun lebih. Wis, ojo ngawur sampean, moro-moro biasanya kacang disamakan dengan gibas 1 tahun lebih. Paham? Hati-hati. Gibas sendiri, kacangan sendiri. Sallallahu alaihi Muhammad. Paham ya? Kemudian kalau bisa terbebas, bahkan harus terbebas dari aib yang bisa mengurangi kuantitas daging. Ya, aibnya tadi mengurangi kuantitas daging. Contohnya sakit, paham ya? Atau terpotong sebagian daripada anggota badan. Ndak ono kupinge, contoh seumpama. Ya, ndak ada matanya, picek 1 matanya mungkin. Sehingga ndak boleh seperti ini. Paham? Atau pincang mungkin, kakinya hilang 1, atau mungkin wis kambingnya kakek utang gila, mungkin seumpama. Delok menungso iki wis sumpek, delok menungso sing kono ruwet, kene ruwet, delok juragane kambing iki ruwet pikire. Akhire wis ngombe pil koplo kambinge keedan. Ojo dikek korban, ndak oleh. Ya, ndak boleh. Atau sangat kurus. Kurus entek, ndak kurus-kurus, kurus betul. Kurus betul. Atau buta dan lain-lainnya. Hati-hati ya, hati-hati. Bahkan diriwayatkan dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, arba'un la tujzi'u fil adhahi. Ada 4 hal yang tidak mencukupi untuk dijadikan hewan kurban. Yang pertama, al-awra'ul bayyin awaruha, wal maridatul bayyin maraduha, wal arja'ul bayyin arajuha, wal ajfa'ul lati la tudgi. Kata beliau apa? Jangan sampai 4 hal ini dijadikan hewan kurban. Karena apa? Tidak mencukupi untuk hewan kurban. Yang pertama apa? Buta, kata Nabi Muhammad. Sakit, pincang, paham? Sing sangat kurus nemen, sampai dikatakan allati la tunki, saking kurusnya koyo ndak ada konsumsumi wis. Ini sangat kurus betul ya. Sangat kurus, jangan. Nemen sudah kenemenan ini. Pamannya hati-hati kalau cari hewan kurban itu yang bagus. Sebagaimana kita jelaskan kemarin ya, itu tunggangan sampean. Sing apik hewan kurban. Ojo saono milih yang bagus. Iya ndak? Ini pira 1,5 juta entek awake tapi. Iya ndak? Kakean dikerjakan, tapi cari yang bagus meskipun harga 3 juta. Ya, yang bagus. Karena juga modal sampean nanti di akhirat. Allahumma shalli ala Muhammad. Sekarang mengenai tentang niat untuk berkurban. Ya, niat berkurban. Ada kalanya niat tadi wajib. Ada kalanya niat berkurban itu wajib. Jika berubah kurban yang sunnah. Jika berupa kurban sunnah. Waktu niat kapan? Ketika menyembelih atau sebelumnya. Niatnya sampean sebelum beleh atau sebelum menyembelih. Ya. Boleh niat itu sampean wakilkan kepada yang lain. Kepada yang nyembelih atau orang yang lain. Paham ya? Tapi khusus kepada orang muslim yang mumayyiz. Sampai niatkan sama orang muslim yang sudah mumayyiz, minimal mumayyiz. Paham ya? Lah anak cilik belum mumayyiz sampai wasap-wasrai untuk niat kurban, enggak bisa, jangan. Minimal muslim dan mumayyiz. Apalagi balik. Paham sampai sini? Ada kalanya niat berkurban itu enggak wajib. Paham ya? Ada kalanya niat kurban itu enggak wajib. Jika menentukan hewan kurban ketika bernadar.
ketika nadar, ini hewan seumpama ya, hewan kurban ya. Ini dia nadar untuk berkurban. Ini hewan kurban saya. Sehingga ini ya sudah jadi hewan kurbannya, tidak perlu yang lain. Apakah perlu niat nanti? Tidak perlu. Karena apa? Sudah ditakyin. Sudah ditentukan kambingnya. Tapi kan ada nadar, dia ngomong, saya nanti mau kurban. Kambing yang mana saja boleh. Tapi kalau sudah ditakyin, paham ya? Kambing ini saya nadar, saya mau kurban. Sehingga Pak, nanti tidak wajib untuk niat. Kan ada ya model orang seperti ini. Namun jika nadar tanpa menentukan, tanpa ditakyin, maka tetap wajib niat ketika menyembelih atau ketika menyembelih. Ya, karena apa? Tidak ditentukan tadi. Ya, kambingnya tidak ditentukan. Sementing dia nadar untuk kurban, maka wajib dia niat. Lain kalau takyin tahu ya, menentukan. Tentukan ini kambingnya. Maka tidak usah wajib, tidak wajib niat. Ya, kalau tidak ditentukan kambingnya, maka wajib niat. Cara niatnya bagaimana? Nawaitu tadhiyata bihadihi lillahi ta'ala. Saya niat ini kurban untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, cukup itu sudah. Paham ya? Sallallahu alaihi Muhammad. Agak panjang sedikit tidak masalah ya. Biar mafhum ya. Minggu besok Maulid ini. Ya. Maulid kurban juga ya. Kurban. Kemudian kapan kita menyembelih? Ya. Waktu penyembelihan dimulai dari terbitnya matahari tanggal 10 Dzulhijjah. Ketika terbitnya matahari tanggal 10 Dzulhijjah. Ditambah ukuran waktu untuk sholat 2 rakaat beserta khutbahnya. Artinya apa? Setelah sholat dan khutbah turun masjid. Bukan turun masjid, turun dari khutbah sudah boleh seseorang menyembelih kurban. Bukan nunggu masjid loh ya. Bukan nunggu masjid. Artinya ketika terbitnya matahari, dihitung. Sekiranya setelah terbitnya matahari dibuat sholat 2 rakaat untuk 2 khutbah berapa menit? Kita hitung setengah jam. Berarti setelah setengah jam setelah terbitnya matahari boleh memotong hewan kurban. Loh Beb, masih sholat id, durung mari sholat khutbah sawe. Seumpama iki sawe ndak mari-mari khutbah. Iya enggak? Boleh enggak menyembelih dulu? Boleh apa enggak? Ya hitung dulu. Kira-kira dari terbitnya matahari, jam 7 sampai sing khutbah enggak mari-mari seumpama. Belian enggak masalah. Tapi mau sampai tengah-tengah khutbah nyembelih. Kan ya? Paham ya? Nah, sekiranya itu boleh. Artinya bukan menunggu daripada khutbah selesai. Setelah terbitnya matahari untuk sholat 2 rakaat dan 2 khutbah, sekira-kira itu berapa menit? Boleh setelah itu menyembelih hewan kurban. Dan berakhir sampai kapan terakhirnya? Terbenamnya matahari, paham? Akhir hari tasrik, tanggal 13 sampai terbenam matahari, mari iso. Berarti asar sebelum maghrib itu sudah tidak boleh. Maghrib itu sudah batas akhir. Paham ya? Tanggal 13 Dzulhijjah. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, wa kullu ayyamin tasyrik dzabhun. Nabi Muhammad. Ya, semua hari-hari tasyrik adalah waktu yang diperbolehkan untuk menyembelih hewan hari tasyrik. Di luar hari tasyrik tidak bisa. Tidak bisa ini ya. Paham? Hati-hati. Namun waktu yang paling afdol kapan ini? Kan waktu jadi banyak ya. Mulai setelah terbitnya matahari seukuran 2 rakaat dan 2 khutbah boleh. Yang paling afdol kapan untuk menyembelih daripada hewan kurban? Ya, paling afdol adalah setelah sholat hari raya. Mari sholat langsung. Sebagaimana yang disabdakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam Sahih Imam Bukhari, awwalu ma nabda'u bihi fi yaumina hadza an nusalliya thumma narji'a fananhara faman fa'ala hadza faqad asaba sunnatana wa man nahara qabla dzalik fa innama huwa lahmun yuqaddimuhu li ahlihi laisa minan nusuki fi syai'.
Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pertama kali yang kita lakukan di hari raya Idul Adha, kata Nabi Muhammad, adalah sholat Id. Kan gitu. Kemudian pulang dan menyembelih hewan langsung Nabi Muhammad yang menyatakan. Maka barang siapa yang mengerjakan ini setelah masuk waktunya, benar-benar sesuai dengan syariatku, kata Nabi Muhammad. Artinya menyembelih dengan cara syariat Nabi Muhammad SAW. Dan barang siapa yang menyembelih sebelum masuk waktunya, sebelum waktunya menyembelih, maka sembelihannya hanya daging yang disajikan untuk keluarga. Artinya apa? Dan sama sekali bukan termasuk hewan kurban. Artinya kalau menyembelih di luar waktu ini bukan jadi hewan kurban. Yes, makan sampai untuk keluarga sudah. Tapi ya paling afdol untuk menyembelih setelah sholat hari raya. Paham sampai sini? Nah, permasalahannya lagi sekarang, sembelih, Beb. Kira-kira boleh apa enggak makan dagingnya nih, Beb? Ya, dibagikan siapa ini, Beb? Karena kurban ini ada kalanya wajib, nah disebagaimana ada kalanya sunnah. Beda hukumnya. Kalau wajib bagaimana? Yang dinadari, seluruh daging harus, dengarkan baik-baik, bagi yang wajib ya, yang wajib ini, jangan salah paham. Yang wajib, seluruh daging harus disedekahkan dan tidak boleh bagi orang yang berkorban atau keluarga yang wajib dinafkahi, anak, istri, dan pembantunya untuk memakan sedikit pun tidak boleh. Karena apa? Dia nadar untuk kurban. Dia anak-anaknya, pembantunya yang wajib dia nafkahi tidak boleh ngambil sedikit pun. Paham? Karena ini kurban wajib yang dinadarkan. Ya. Kalau tetap dipaksa sama dia, tidak bisa. Meskipun nadar, saya minta sedikit saja. Dilanggar seumpama. Dilanggar, maka wajib dia mengganti dengan seukuran yang dimakan. Lek dimangan 1 kilo, balekno 1 kilo. Paham ya? Sampele tok, balekno sampele. Berupa daging atau harganya. Berupa daging atau harganya. Sak sampil, 1 kilo berapa sekarang? 1 kilo? 125. Kalau harus makan, Beb, daging sudah tidak ada terjual, Beb. Entek kabeh, diengek kabeh. Gimana? Kena duit 125 karena ngambil 1 kilo. Hati-hati karena ini menjadi kurban wajib. Paham ini ya? Maka keharaman ini berlaku juga bagi wakil dan orang yang menjadi tanggung nafkahnya. Haram ini bukan dia yang berkorban saja, tapi anak, istri, dan yang dia wajibi untuk nafkahi tidak boleh ngambil, tidak boleh. Wis, ini yang masalah wajib. Kemudian kalau udhiyah sunnah, kurban yang sunnah, bagaimana? Faham ya? Ada beberapa cara pembagiannya. Kalau sunnah ya, kurban yang sunnah. Yang pertama, dengarkan. Paling utama dengan mengambil sedikit, titik yang sampai ngambil, jangan banyak-banyak. Sedikit ndaknya sampai yang paham. Ya enggak? Lek jiki sampai lebih kabeh tapi yo padha wae. Sedikit sampai yang paham. Ya, sedikit itu sampai yang paham. Sedikit ya, sampai ngambil sedikit untuk dikonsumsi, dimakan sendiri, tidak masalah. Tujuannya apa? Sampai tujuan untuk tabarruk, ambil berkah, tidak masalah itu. Karena satu taqarruban ilallah ini kan untuk ibadah korban ini kan, sehingga kita ngambil sedikit tujuannya untuk mengambil berkah. Yang lain, ya sedekahkan lain semuanya, kasihkan orang-orang. Titik aja. Ya, tujuannya kurban kan untuk orang fakir. Kenapa sing sugih wis beli dipangan separuh dhewe? Padha wae lah. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, boleh mensedekahkan sedikit saja untuk fakir miskin dan sisanya kalau makan sendiri tidak masalah. Itu tidak masalah sebenarnya. Ya, disedekahkan sedikit, lainnya dimakan. Ya tidak masalah, tidak masalah. Cara yang pertama lebih afdol. Ada cara yang ketiga, dibagi 3. Cara yang ketiga dibagi 3. 1 dibagi untuk awake dhewe, bagi dirinya.
1 dibagikan untuk fakir miskin, paham? Yang bagian ketiga dibagi untuk tetangga, saudara dan lain sebagainya. Boleh. Paham ya? Jadi seumpama jadinya 1 kambing biasanya berapa kilo? Anggap 9 kilo ya. Gampang-gampang karena dibagi 3 enak. 9 kilo. Yang 3 kilo diambil sendiri, yang 3 kilo untuk fakir miskin, yang 3 kilo untuk keluarga, untuk tetangga dan lain sebagainya. Paham? Untuk saudara-saudara. Sallallahu alaihi Muhammad. Paham ya? Kemudian kulit iki apa, Beb? Biasa iki, nyanyil kadang orang-orang sekarang ini. Kulit iki. Kulit bagaimana? Dengarkan. Kulit hewan kurban boleh disedekahkan atau dimanfaatkan untuk diri sendiri. Yang pertama, dengarkan ya. Boleh disedekahkan atau dimanfaatkan untuk diri sendiri. Didol apa, Beb? Dijual. Seumpama kayak terbang, Beb. Kayak beduk, seumpama. Tidak boleh dijual atau tidak boleh dibuat upah kayak nyembelih. Tidak boleh. Dengarkan. Buat upah yang nyembelih atau dijual tidak boleh. Paham ya? Kenapa? Kalau sampean mau menjual atau buat upah yang menyembelih bisa menghilangkan pahala kurban. Bahaya. Karena Nabi Muhammad Rasulullah SAW bersabda, "Man ba'a jilda udhiyatihi fala udhiyata lahu." Barang siapa yang menjual kulit daripada hewan kurbannya, maka dianggap tidak Artinya apa? Tidak mendapatkan pahala daripada korbannya. Hati-hati. Tidak oleh loh ya. Tidak boleh menjual, apalagi untuk membayar yang jagal. Yang terjadi sekarang kadang-kadang dijual untuk yang menyembelih. Untuk bayaran yang menyembelih. Paham ya? Jangan dibuat bayaran. Wis ngomong, wis sampein PA wis, sedekah wis. Gitu loh. Jangan dibuat bayaran. Anggap sedekah. Kalau sedekah tadi boleh. Atau dibuat manfaat diri sendiri. Kan boleh. Caranya apa? Wis sampai tak bayar ya, tak kayak sedekah sampai nih. Itu saja. Pakai sedekah kulit. Tidak masalah seperti itu. Paham ya? Sallallahu alaihi Muhammad. Kemudian untuk kesunahan banyak. Sampai sini paham ya? Kesunahan banyak. Bismillah dulu, baca bismillah. Kemudian kalimat takbir 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terus baca sholawat, ngadep kiblat. Paham ya? Adapun menghadap kiblat, kurban ke arah kiblat. Kurbannya yang mengarah kiblat. Paham ya? Banyak perbedaan ulama di antara ulama. Ada yang hewannya menghadap kiblat, ada yang mengatakan bukan hewannya tapi yang menyembelih. Banyak pendapat, tapi yang paling muktamad hewannya yang menghadap kiblat, bukan orangnya. Karena apa? Yang dibuat ibadah nih hewannya, duduk wong yang disembelih. Gitu loh. Bukan orangnya yang disembelih. Sampai sini paham? Terus ada doa ketika sampai berkorban. Apa doanya? Allahumma hadhihi minka wa ilaika fataqabbal minni. Ini doa. Ya Allah, ini korban untukmu. Wa ilaika, dan nanti darimu ini korban. Allahumma, ya Allah, hadhihi minka, ini hewan darimu. Wa ilaika, dan untukmu ya Allah, fataqabbal minni, maka terimalah hewan korban ini dariku. Ini doa. Sunnah anjuran daripada untuk membaca doa. Baca doa. Sunnah lagi apa? Sunnah bagi orang yang berkorban tidak memotong rambut. Sudah kuku. Mulai kapan? Mulai 10 Dzulhijjah sampai dia menyembelih hewan kurban. Jadi bukan sampai 13 tasrik, tapi sampai menyembelih hewan kurban. Paham ya? Sunnah. Kalaupun dia memotong rambut atau memotong kuku, hukumnya makruh. Paham? Kemudian kesunahan yang lain juga menyembelih sendiri. Kalau tidak menyembelih sendiri, disaksikan meskipun orang lain yang menyembelih. Ya, tonggo sampai nyembelih, saksikan. Kiainya yang menyembelih, tapi sampai saksikan. Delok sampean, dilihat sampai menjadi saksi untuk menyembelihnya. Paham ya? Kemudian bagi imam atau pemimpin daerah ya, pemimpin daerah
apapun itu, bisa takmir mungkin, ada sekarang takmir, atau mungkin kepala desa atau Pak RT yang memimpin, sunnah untuk menyembelih hewan kurban dari baitul mal jika ada untuk kaum muslimin. Paham ya? Baitul mal, pemimpin daerah, berarti pemimpin daerah kepala desa. Kalau ada kepala desa kas untuk baitul mal, jadi ada kas untuk daerah ini lebih, sunnah untuk mengeluarkan menyembelih hewan kurban dari baitul mal, tapi gunanya apa? Untuk kaum muslimin, bukan untuk pekerja. Paham ya? Kepala desa sunnah mengambil daripada uang uang kas desa untuk menyembelih hewan kurban. Buat siapa? Buat kaum muslimin. Sunnah. Paham ya? Nggak masalah. Itu kalau bisa dikerjakan bagus itu. Itu bagus. Kita dorong kepala desa agar supaya tokno kabeh. Agar supaya kurbannya lebih banyak kan ya, kaum muslimin lebih banyak mendapatkan bagian hewan kurban tadi. Wis terakhir. Ada hal-hal yang perlu sampean perhatikan. Ya. Ini dirangkum ini biar enak sampean nggih. Sampean bahasa Arab dhisik suwen jam piro mulisnya ini. Menurut pendapat yang kuat, tidak sah berkorban dengan hewan yang hamil. Lek hewannya hamil, jangan dibuat kurban. Karena pendapat yang paling kuat tidak sah berkorban dengan hewan yang hamil. Meskipun ada pendapat pojok-pojok, pendapat ono. Semua pendapat sampai golek mulai haram, halal, mubah, wake. Meskipun satu masalah, tapi pendapat yang paling kuat ketika hewan hamil jangan dijadikan korban. Paham ya? Kecuali sudah darurat. Darurat ini sulit gambarnya sekarang. Gimana darurat ini sekarang? Karena hewan kambing searat-arat banyak sekarang. Darurat ini sulit digambarkan sekarang. Karena makanya ya tidak ngomong khilaf pendapat-pendapat yang pojok-pojok, tidak, sepakat pendapat ulama yang disepakati bahwasanya ketika hewan hamil tidak boleh tidak sah bahkan untuk dibuat kurban. Itu yang pertama. Sampai perhatikan. Yang kedua, daging harus disedekahkan dalam keadaan mentah. Ojo digule dhisik sampean. Paham ya? Kalau dibagikan dalam keadaan matang, ya, matang wis digule, rawon, maka ndak sah. Ndak iso makan dhewe ae, jangan dibagikan, ndak boleh. Kemudian lebih baik tidak menyembelih di akhir hari tasyrik. Akhir hari tasyrik lebih baik. Kenapa? Agar keluar dari pendapat ulama yang menyatakan tidak sah, sebagaimana madhab di luar madhab Imam Syafi'i. Selain madhabnya Imam Syafi'i menyatakan 13 tasyrik tidak sah menyembelih hewan kurban. Imam Syafi'i sah, tapi khuruj minal khilaf, keluar daripada pendapat-pendapat yang menyatakan tidak sah, ada yang sah, itu hukumnya sunnah. Sehingga ada madhab selain madhabnya Imam Syafi'i mengatakan tidak boleh menyembelih hewan kurban di tanggal 30 Dzulhijjah. Meski 13 kok 30. Astagfirullahaladzim. 13 Dzulhijjah kan tidak salah. 30 tidak boleh kan ya? Tidak boleh. Tuh kurban perasaan lagi. Ya, ada menyatakan tanggal 13 Dzulhijjah itu tidak sah meskipun di luar madhab. Meskipun di luar madhab, tapi menurut madhab kita Imam Syafi'i tetap diperbolehkan. Tapi khuruj minal khilaf, keluar daripada perbedaan antara mereka para ulama itu sunnah. Lebih baik motong 10 Dzulhijjah, 11, 12, sehingga 13 mari sudah potong. Hanya dianjurkan saja, ya sunnah saja, tidak apa-apa, dilakukan bagus bahkan. Bagus. Paham? Kemudian menurut Imam Romli, pendapat Imam Romli boleh menyembelih satu kambing dengan niat kurban sekaligus akikoh. Kurban sekaligus akikoh. Pahalanya gimana, Beb? Mendapat pahala keduanya. Untuk pahala akikoh dan pahala kurban. Tapi dengan syarat. Bukan kurban atau akikoh wajib. Lek sampean nadar ndak iso. Atau akikah wajib nadar, tidak bisa. Ini hal yang sunnah. Jadi digabungkan jadi satu. Ya, boleh langsung diniatkan kurban sama akikah.
Tapi menurut pendapat Ibn Hajar, biasa Imam Romli sama Ibn Hajar ini selalu bertentangan. Biasa, sampai lihat di Safinah itu rojak banyak. Tapi gimana di kitab Bejuri nyatakan faktar bila doror. Sampai milih Imam Romli boleh, sampai memilih Imam Hajar juga boleh. Sama-sama kuat pendapatnya dua orang ini. Bukan berarti salah satunya unggul, tapi sama-sama kuat. Tapi sebagian orang Hadramut Tarim atau Habaib mereka lebih condong ke pendapat Ibn Hajar. Karena beberapa alasan termasuk Ibn Hajar lebih zuhud. Karena Imam Romli sugih wonge. Sugih nemen. Imam Ibn Hajar tak ada apa-apa. Biasa. Ya, biasa. Nah kayak sampean sugih-sugih ngene. Amin. Tolong norat kabeh. Amin. Paham ya? Kalau menurut Imam bin Hajar, jika diniati keduanya maka tidak menjadi kurban atau akikoh. Kalau menurut Ibn Hajar, tambah tidak jadi kurban atau jadi akikoh. Syad lahm, artinya apa? Sudah jadi apa-apa, makan dewi aja. Mayoran akhirnya jadinya. Tapi menurut Imam Romli bisa dua-duanya. Paham ya? Untuk keluar daripada dua pendapat lebih bagus. Artinya apa? Sampai niatkan untuk akikoh sendiri, nyembelih dewe, udhiyah sendiri. Berarti itu lebih bagus juga. Paham ya? Kemudian tidak punya kambing, Beb. Gimana ini? Kalau ganti uang, iya enggak? Kambing harganya 3 juta. Nggak usah kambing sudah, Beb. Tak ganti 3 juta. Tak bagi di fakir miskin. Bagaimana? Uang tidak sah. Ojo model madul lah ini. Paham ya? Ojo nggih duit. Kecuali sampean kasih uang sama Mbak Surip, saya titip ya wakil kayak sampean beli kurban, hewan kurban, enggak masalah. Tapi sampean bagi uang, wis ndak iso model madul lah ini. Ya, jangan. Nah, kemudian juga boleh menyimpan daging kurban untuk dikonsumsi setelah nanti waktu hari kurban. Paham ya? Sampai setelah kurban biasanya disimpan. Lah mangan saiki sik wake daging untuk toko masjid sana ake, kadang-kadang toko ustad kene waduh sampai 10 kilo. Wis pokoke ben bengi aku boyoken Beb. Boyoken tok pokoke. Saking akeh. Nah, banyak disimpan sampai 30 Dzulhijjah mungkin seumpama sampai selepas hari tasyrik. Boleh enggak masalah untuk dijadikan dendeng mungkin ya. Jadi dan sebagainya dikalengkan enggak masalah. Nah, masalah itu. Nah. Kemudian entek dhisik ya entek sampean. Kemudian menyerahkan hewan kurban kepada ustadz atau tokoh masyarakat berupa hewan hidup, ya, bukan daging, tidak menjadi milik ustadz atau tokoh masyarakat tersebut. Contoh sampean Beb, saya kurban kambing, ya bukan milik salah, bukan tekku itu, bukan milik saya itu. Paham ya? Artinya bukan dikasihkan sampean, itu dipasrahkan sampean untuk menjadi wakil. Paham? Karena ojo karepe dhewe. Ya, hanya sebagai wakil dalam penyembelihan agar supaya ustaz ini lebih paham caranya untuk pembagian dan lain sebagainya. Kadang-kadang ustaz karepe sendiri, ustaz aku sing ngatur, nek karepe dhewe nanti. Ndak, sampean hanya tokoh masyarakat, ustaz dan lain sebagainya, hanya menjadi wakil penyembelihan. Paham ya? Terus wes mentang-mentang diwakili ngambil paling akeh, ya ndak, hanya mengambil secukupnya. Bagi ustaz yang dipasrai, woi sing dipakai, sing diwasrai. Ya ndak? Sampai loro kayak aku, ndak iso. Jangan. Ojo oleh, ndak jangan iki. Bahaya iki. Hah? Ndase kadang ndase untuk kayak aku. Ndak boleh. Dia mengambil secukupnya. Seukuran wajar. Ya, seukuran wajar. Hati-hati. Karepe dhewe kadang-kadang wong-wong. Paham ya? Kalau sudah dipasrai menyembelih, paham ya? Menyembelih hewan kurban setelah habis waktu kurban, artinya sudah 13 lebih, tanggal 13 lebih. Terus bagaimana? Jika berupa kurban sunnah,
maka tidak sah. Yo, dia kurban sunnah, tidak disembelih-sembelih sampai melewati hari 13, entek ayam tasyrik. Gimana? Maka tidak sah untuk disembelih. Paham? Tapi kalau kurban nazar wajib tadi, maka tetap wajib dilaksanakan meskipun sudah melebihi tanggal 30. Tapi jadinya kodok nanti, kayak sholat jadinya. Ya, karena wajib harus dilaksanakan meskipun sudah tanggal 14 atau 15 atau setelahnya wajib disembelih tapi menjadi kodok. Paham ya? Lek sunnah tidak bisa sudah. Tidak bisa, rawatan mana yang tunggu tahun depan sudah. Paham? Terus berkorban untuk orang yang sudah meninggal. Wis meninggal. Menurut pendapat yang kuat tidak sah kecuali jika telah mendapatkan wasiat dari si mayit. Nah, bapak wis tuwek, ndak wis tuwek iki ana wedhus ning kandang iki. Ya ndak, bapak wasiat engko gaen korban. Wasiat. Akhirnya Pak kesandung. Umpama. Seumpama innalillah. Besoknya hewan kurban. Bagaimana? Boleh apa enggak? Diniatkan untuk bapak yang sudah meninggal kemarin. Karena sudah wasiat. Kalau wasiat boleh. Kalau tidak wasiat tidak boleh. Harus diwariskan. Kalau wasiat boleh. Kalau tidak wasiat menjadi harta waris. Hati-hati. Ya? Itu saja ini banyak perlu pembahasan itu. Ketika sudah meninggal bagaimana hartanya. Perlu dibahas banyak itu. Paham? Terus boleh memberikan daging kurban kepada satu orang fakir miskin. Tak delok, waduh, omai gedek jebol-jebol mana? Dewian janda, Beb. Umpama. Janda nom, Ya umpama enggak janda nom. Gak duwe kerjaan, Beb. Umpama. Suka nildan. Bahaya. Mbak Surip ini bahaya, teman. Ada umiknya lah. Ada aman ya, aman nih, enggak ada umiknya. Ya, fakir miskin ini kasihan, Beb, janda, anaknya 7, ya enggak punya kerjaan, hidupnya lontang-lantung. Bagaimana ini, Beb? Boleh dikasihkan semuanya. Wis, aku tanggung jawab, Beb, sampean wis, Nduk, jok khawatir wis, ge sampean. Ya enggak? Mari hewan kurban diaket wis. Ya. Lah zakat enggak bisa kan? Kalau zakat enggak bisa, tapi kalau kurban bisa. Terus bahan bahasa ngono semangat bahasa Surip. Membagikan daging kurban ya, nazar atau ya nazar kepada fakir miskin di luar daerah. Artinya boleh apa enggak di luar daerah? Ya. Kan biasa banyak sudah, sisanya banyak, sudah dikebagian semuanya. Boleh apa enggak dipindah keluar daerah? Ada dua pendapat. Sebaiknya tidak dibagikan di luar daerah. Ya. Tidak dibagikan di luar daerah penyembelihan. Untuk keluar dari khilaf ulama, meskipun ada yang memperbolehkan boleh. Paham ya? Ada yang memperbolehkan, tapi pendapat untuk khilaf daripada ulama lebih baik jangan. Wis bagikno kabeh wis sing ono ning kene. Sisa dibagikan lagi. Lebih bagus. Tapi sudah waduh, Beb, iki dikek kambing mules, Beb, enggak paham. Setiap mangan kambing itu muntah-muntah. Wis ana maneh, enggak apa-apa, kasih orang lain. Tapi kalau wah ashabul ghanam ini, Beb. Ini orang pecinta daging kambing semuanya, Beb. Orangnya keker-keker itu semuanya. Dikasihkan, bagikan. Bagikan mending dibagikan di daerahnya sendiri daripada orang lain. Ya, daerah penyembelihannya maksudnya. Daerah penyembelihan kurban. Dalam mengetahui umur hewan kurban, caranya ya, 2 tahun untuk kacang, 1 tahun gibas atau domba, atau 6 bulan tapi yang sudah gopel, paham ya? Atau yang 2 tahun bagi sapi, yang 5 tahun bagi onta. Gimana caranya sampean? Taunya. Lah kadang-kadang saya tidak paham, tidak ngerti. Kadang-kadang kalau disuntik 6 bulan atau gede kan ya, sudah besar kadang-kadang. Bagaimana cara mengetahui umur yang sudah ditentukan tadi? Bisa berdasarkan pada kapan. Takono.
Tanya, bisa. Pertama, dengan catatan, hati-hati, hewan kurban tersebut lahir dalam kepemilikannya. Tek sopo iki? Tek tonggoku, sing dodol dia, tapi hewannya punyanya orang lain. Hati-hati, tidak tahu keadaannya dia. Hah? Belantik ya. Kalau ya siapa ini? Aku beb, lahirin aku. Jam luru lebih 2 menit 2 detik. Tahu saya. Iya. Sampai ini saya tahu beb. Bang, harus tahu. Lek punya orang lain tidak tahu dia. Namanya dia penjual. Orang tahun, jawab orang tahun. Padahal saya 6 bulan kadang-kadang. Betul-betul kambing ini lahir di tangannya dia baru sampai percaya. Lahir di tangannya orang lain, dia ngambil punya orang lain, jangan. Paham ya? Jangan cara tanya seperti itu. Atau bertanya kepada orang yang ahli dalam bidang perhewanan sudah. Oh, 2 tahun ya paham. Aku dokter hewan semua paham. Tidak masalah. Terus, sedikit sabar. Menyerahkan korban kepada masjid bisa dibenarkan, boleh. Jika dimaksudkan diserahkan kepada salah satu pengurus masjid, takmir atau krunya takmir, paham? Atau panitia takmir sebagai wakil dalam penyembelihan dan pembagian daging kurban. Wis, jadi boleh dikasihkan masjid sebagaimana yang terjadi sekarang kan, masjid boleh, tapi diserahkan kepada salah satu pengurus masjid dan kru-krunya dan panitia masjid untuk disembelih dan dibagikan daripada itu sudah terjadi kan, biasa itu sudah. Kemudian penyembelihan hewan kurban bagi takmir dan pengurus takmir dan kepanitiaan takmir atau kepanitiaan penyembelihan, paham? Penyembelihan hewan kurban tidak boleh dilaksanakan di halaman milik masjid atau halaman tadi wakaf untuk masjid. Dulu masjidnya 1 petak nih, Beb. Kemudian ada 1 orang lagi punya tanah samping masjid, saya wakafkan untuk masjid. Tidak boleh menyembelih di sana. Paham ya? Tidak boleh menyembelih di sana. Paham ya? Sama, tidak boleh juga menggunakan alat-alat milik masjid dalam penyembelihan dan pembagian daging kurban. Air masjid dibandani beli golok, lading dan lain sebagainya, uang masjid haram. Nyiram darah kadang ya, kan nyembelih di halaman masjid banyak darah itu. Akhirnya nyiram ngambil air masjid, haram. Sampai perlu tahu, kurban itu maslahatul ammah, kemaslahatan untuk umum. Kemaslahatan untuk umum. Adapun masjid itu tidak boleh dipakai laratan kebutuhan masjid atau uang masjid atau benda-bendanya masjid atau air masjid dan lain sebagainya kecuali untuk maslahatul masjid. Paham ya? Kecuali hanya untuk maslahatnya masjid. Nyembelih 1 tidak boleh, pakai tanahnya masjid, haram. Kotor darah tok nyiram pakai air masjid, haram kedua. Terus masjid belikan lading atau saiki apa jenenge? Itu kan lading itu apa? Buding untuk menyembelih masjid, haram ketiga. Paham ya? Terus pakai salon masjid, pengumuman, haram keempat. Loh, sing dosa siapa, Beb? Ini yang berat ini. Yang dosa siapa? Pertama, rais, ketua. Yang kedua, panitia semuanya. Para takmir dan kru-krunya dan panitianya semuanya. Yang ketiga apa? Ar-radin, orang yang ridho. Orang yang ridho dengan hal tersebut. Udah apa-apa, udah kesembuhan Ustaz ya akan ngomong. Terus gono-gono wis urusan dhewe. Hati-hati. Ar-radin, orang yang ridho pun akan menjadi ridho bil munkar. Ridho kepada kemungkaran pelaku mungkar. Hati-hati. Hati-hati ya. Hati-hati.
Nah, yang terakhir tidak boleh memberikan daging kurban kepada orang muslim. Tidak oleh. Anu Beb, orang tonggoku orang Hindu Beb, boleh apa enggak? Tidak boleh. Tidak boleh. Ya, jangan. Serahkan banyak yang muslim yang butuh banyak kok. Ya.